Penentuan komoditas tanaman perkebunan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B di bab yang kedua. Bab yang kedua semester 1 ya, atau bab yang kedua produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Pak B khususkan pada kelapa dan kelapa sawit dan kelapa, tapi kelapa biasanya kan tidak begitu rumit seperti ini. Kalau kelapa sawit betul-betul dari hulu sampai hilir betul-betul diperhatikan dan ada bukunya. Oke, kalau buku ini bukunya yang utama, ini buku utamanya ini, jadi ditulis oleh Pak B atau Pak Yubet, Bu Messi dan Bu Hamidah. Ada juga kalau Anda mau lihat buku yang lebih lengkap, ini buku ini kelapa sawit. Nah, ini buku Pak Mas Iyung Pahan, ini juga kelapa sawit dari hulu sampai hilir. Yang ketiga adalah buku ini juga sama Pak B, baca-baca buku ini kelapa sawit, buku pintar kelapa sawit, karangan Rustam Effendi Lubis dan juga Widanarko. Ini juga ada. Jadi silakan, siapa tahu nanti ada yang ingin berkarir di bidang kelapa sawit sampai level puncak, sampai level GM misalnya, silakan saja. Tapi memang perlu keberanian, perlu mantap, perlu spirit yang tinggi untuk bekerja di situ. Kalau Anda mau sukses, silakan seperti itu. Oke, kita mulai. Bab yang kedua tentang penentuan komoditas tanaman perkebunan penghasil minyak. Jadi yang pertama adalah studi kelayakan. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang mau invest, ada orang pribadi yang punya uang banyak yang mau invest, biasanya kan tanya, ini tanah ini berapa lebarnya, bagaimana potensinya, terus nanti pengembang return of investmentnya, ROI-nya berapa. Apa itu Pak ROI? ROI itu kalau kita punya modal 1 miliar, nanti 1 miliar itu kembali itu tahun keberapa, itu namanya return of investment. Jadi investasi kan seperti itu. Tapi kalau mau lihat konten yang lain, ya silahkan buka YouTube Ahmad Yubedi. Ini kan channelnya Ahmad Yubedi ya, kalau saya Pak B ya. Oke, studi kelayakan tujuannya adalah resiko kerugian usaha dapat dipindah atau dihindari ya. Jadi dihindari, nanti resikonya dihindari sebelum terjun di situ kan, bisa dihindari resiko kerugian. Yang kedua adalah mudahnya perencanaan, direncanakan nanti berapa yang dibutuhkan, caranya mau berseperti apa, batas-batasnya yang mana, nanti akan menggunakan apa alatnya sebagainya. Itu memudahkan merencanakan. Yang ketiga, pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah karena direncanakan, akan dengan mudah dikerjakan. Mudah dikerjakan dan karena sudah ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kan sudah direncanakan semua. Yang keempat adalah pengawasan pekerjaan menjadi mudah. Jadi kalau sudah ada SOP masing-masing, nanti pengawasan jadi mudah. Diawasi oleh mandor ini pembibitan, diawasi oleh mandor penanaman, diawasi oleh mandor pemeliharaan, diawasi oleh mandor semprot, diawasi oleh panen dan sebagainya. Kan mudah, nantinya akan mudah karena dibuat grand design yang besar dalam sebuah perusahaan. Kalian juga bisa, Anda juga bisa membuat grand design, bukan cuma perusahaan, tapi siapa tahu Anda juga jadi ownernya. Ada yang mengatakan sekecil apapun usaha kita jadi bos. Setinggi apapun tempat pekerjaan kita jadi karyawan. Itu ada di saya Pak B dengar dari Bob Sadino ya almarhum ya, yang mempengaruhi kalau kita mau menyemangati diri sendiri. Yang keempat adalah pengendalian usaha dilakukan dengan mudah. Jadi mudah dikendalikan, misalnya ada kebocoran di sektor A yang mudah dikendalikan karena terdeteksi. Tapi tanpa studi kelayakan ya nanti beraninya itu terus berani tanpa perhitungan, nanti begitu buntung ya benar-benar buntung betulan ya. Oke, terus pihak-pihak yang berkepentingan di situ dalam satu adalah pemilik modal ya. Pemilik modal itu bisa pemilik modal ya, jelas ya, bisa pribadi maupun persatuan beberapa orang atau yayasan dan sebagainya.
Yang kedua adalah lembaga keuangan. Nah, mungkin pemirsa itu bisa hutang dari lembaga keuangan atau pinjam atau bagi hasil dan sebagainya. Yang ketiga pemerintah. Yang keempat masyarakat luas. Dan yang kelima adalah manajemen. Manajemen itu yang di situ itu yang mengelola perusahaan tersebut, mengelola perkebunan di sini ya. Oke, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah aspek teknis, ekonomi, hukum, dan sosial. Ini sangat penting, ekonomi, teknis, terus hukum dan sosial. Kalau teknis kan jelas di situ tempatnya seperti apa, lahannya seperti apa, luasnya seperti apa, jenis tanahnya kayak apa, terus nanti potensi usahanya seperti apa. Nah, itu adalah teknis. Yang ditanami tanaman seperti ini, nanti jaraknya berapa, cara pemupukannya seperti apa, itu adalah teknis. Ekonomi, ya ekonomi nanti kalau dijual jauh atau tidak dengan pusat penjualan, bagaimana cara menjualnya, yang beli siapa, ini digunakan apa, itu ekonomi. Hukum, nah apakah tanah ini statusnya bebas hukum atau masih sengketa dan sebagainya, itu di level hukum. Nanti kalau ada pencurian itu seperti apa penanganannya dan sebagainya, itu di aspek hukum. Sosial, area ini berbeda dengan masyarakat enggak? Ya, berbeda dengan masyarakat, nanti dampaknya seperti apa? Apakah nanti tenaga kerja yang akan diisi dari lingkungan sekitar atau mengambil di jauh? Nanti misalnya kalau ada pabriknya, apakah nanti akan mencemari lingkungan kita atau tidak? Itu adalah aspek sosial, akan berdampak sosial langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Baik ya, di sini adalah perkebunan, karena perkebunan biasanya dari sini sampai hulu sampai hilir. Jadi ada hulu sampai hilir itu dari budidaya sampai ke pasca panen, bahkan sampai ke produk yang sudah siap dijual, sampai ke jadi minyak. Nah, oke, kalau sekarang kondisi lokal, nah, nanti setelah teknisnya nanti turun ke kondisi lokal. Lokal itu bisa iklim, tanah, fasilitas transportasi, pasokan air dan bahan baku. Nah, ini yang paling penting. Jadi tanah iklimnya seperti apa? Cocok nggak dibudidayakan kelapa sawit? Yang kedua, tanahnya seperti apa? Mudah erosi atau tebing atau datar atau topsoilnya tebal dan sebagainya. Yang ketiga, transportasinya mudah atau tidak. Terus pasokan airnya mudah atau tidak. Kalau tidak, digunakan alternatifnya apa sumur bor atau sumur atau mata air dan sebagainya. Bahan bakunya ya tadi itu, dari misalnya mengambil bahan bakunya, misalnya bibitnya dari mana dan sebagainya. Oke, seperti itu. Terus nanti setelah itu juga dihitung nanti biaya atau BEP unit misalnya. Nanti sampai ke tanaman sawit ini akan dibudidayakan, nanti hasilnya akan seperti apa, ROI-nya seperti apa. Nah, ROI-nya seperti apa? Jadi nanti di sini sudah komplit, kalau mau buka di sini sudah komplit. Ada ROI, ada BEP unit, ada BEP harga. Nah, BEP unit itu biaya produksi dibagi harga produksi, atau BEP harga biaya produksi dibagi volume produksi. Ini contohnya juga ada. Oke, sekarang komoditas yang dipilih tadi kan sudah dijelaskan, komoditas tanaman penghasil minyak terutama kelapa sawit. Yang pertama adalah kelapa sawit. Nah, itu nanti dilihat di situ, di sini ada penuh, jadi ada tentang daun, batang, akar, bunga, buah dan biji, itu komplit di situ, seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kan setelah kondisi lokal tadi kan, setelah mengetahui morfologinya, fisiologinya tanaman apa itu kan kondisi lokal cocok. Nah, karena kita cocok adalah sekitar khatulistiwa 12 derajat lintang utara dan 12 derajat lintang selatan. Jadi di sekitar khatulistiwa. Jadi tengah-tengah nanti 12 derajat ke sana, 12 derajat ke sini. Itu cocok untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Ketinggiannya adalah 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Itu yang maksimal. Maksudnya maksimal itu nanti hasilnya, Pak, kalau lebih dari itu masih hidup nggak? Masih hidup, tapi hasilnya kurang maksimal. Karena terkait dengan iklim, dengan topografi, jadi tidak bisa dirubah gitu ya. Terus curah hujan, nah ini berapa saja itu curah hujannya 2000 sampai 2500 mm per tahun. Nah, biasanya menggunakan curah klimatologi kan ada. Nah, itu kalau hujan dikasih curah itu nanti diukur, oh ini berarti 1 tahun itu 2000 sampai 2500 mm per tahun.
Terus suhunya, suhu optimal itu 24 sampai 28, itu suhu optimal dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Masih bisa hidup di minimal suhu 18 derajat dan maksimal 32 derajat. Itu masih bisa hidup, masih bisa eksis. Tapi optimalnya di suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. pH-nya, nah ini tanaman sawit suka dengan asam ya, karena di bawah 7, jadi 5,0 sampai 5,5 pH-nya. Jadi pH-nya jadi dia asam, suka ya. Tapi nggak asam sekali lah, sebenarnya kan 1. Wah, itu di 7 jadi 5 ya. Jadi asam, agak asam. Jenis tanahnya, nah, ini hidup dimanapun tempat. Jadi ada andosol, hidromorf, kelabu, latosol, potsoik, regosol, dan aluvial. Jadi itu adalah tanah-tanah yang masih mampu untuk ditanami tanaman kelapa sawit. Kelembabannya adalah 80%. Jadi dibutuhkan tempat yang lembab, terbuka, airnya banyak, curah hujannya tinggi, pH tanahnya agak asam, 5 sampai 5,5, dan juga ketinggiannya 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Itu adalah tadi dibutuhkan seperti itu, analisa seperti itu. Biar apa? Biar tidak dari kerugian di masa, karena ini adalah investasi jangka panjang, di 0 sampai 30 tahun kemudian. Salah dalam menentukan, itu harus 30 tahun lagi baru bisa membongkar untung atau rugi itu selama 30 tahun. Jadinya investasi jangka panjang 30 tahun. Oke, sekarang buah kelapa sawit. Nah, buah kelapa sawit berdasarkan cangkangnya. Nah, ini cangkangnya satu adalah piscifera. Jadi cangkangnya tipis sekali. Ya, itu adalah jenis piscifera. Yang kedua dura, itu cangkangnya tebal. Jadi 2 sampai 8 mm dengan daging buah yang tipis. Perkawinan atau peleburan dua itu, persilangan dua antara piscifera dan dura, itu menghasilkan namanya tenera, hasil silang tipe piscifera dan dura. Jadi induk aslinya itu adalah dura dan piscifera. Iya. Terus hasilnya adalah tenera, cangkangnya tipis 0,5 sampai 4 mili, daging buahnya tebal. Karena yang diambil adalah daging buahnya untuk diperas untuk adalah jadi minyak dari tanaman kelapa sawit. Tuh. Terus buah kelapa sawit itu dikelompokkan dengan warna kulitnya. Nah, setelah tadi cangkangnya, karena yang diambil kan tepesnya, kalau bahasa kita ya, tepesnya yang diperas yang akan menghasilkan minyak. Beda dengan kelapa. Kelapa kan tepesnya kan enggak ya, kulitnya enggak. Yang diambil dan kelapanya. Jadi begitu itu ada batoknya, relnya dipecah, kelapa diambil, itu yang jadikan minyak kelapa. Kalau kelapa sawit adalah tepesnya. Kalau biji kelapa sawitnya, inti bijinya digunakan macam-macam, biasa untuk kosmetik, untuk makanan, untuk sabun dan sebagainya, itu digunakan itu. Tapi yang paling banyak digunakan adalah daging buahnya tadi ya, kalau bahasa kita tepesnya ya, jadi peras menjadi tanaman kelapa sawit. Sekarang buah kelapa sawit itu ada 3 macam berdasarkan warna kulitnya. Satu, nigrescens. Nah, nigrescens itu adalah mudanya berwarna ungu sampai hitam. Kalau sudah tua, jingga kehitaman. Itu banyak di Indonesia. Jadi ungu sampai hitam, kalau dilihat dari jauh ungu ya agak hitam itu kalau masih muda. Kalau sudah tua menjadi jingga, ada ungunya, ada jingganya. Itu bahkan visual kulitnya. Yang kedua, virescens. Nah, virescens itu muda berwarna hijau, jingga kemerahan itu ketika matang atau ketika masak. Ujung kehijauan. Nah, jadi ujungnya kehijauan tapi ada jingganya pokoknya. Jadi warna hijau ada jingganya. Jadi lihat di sini ada, bisa dilihat di buku ini ada gambarnya. Jadi bentar ya. Itu ada di situ. Jadi itu adalah tanaman penghasil ya. Oke ya, oke, lihat di buku ini. Komplit. Oke, yang saya adalah albescens. Albescens adalah muda agak putih warna kulitnya.
agak kuning dengan ujung berwarna ungu kehitaman. Itu kalau pas matang. Nah, mulai kuning ya, mungkin agak ujungnya juga, jadi agak kuning ketika warnanya ungu kehitaman. Jadi seperti itu nanti kalau mau lihat sepenuhnya bisa buka di buku ini. Kalau mau minta Pak Yubet, ada juga bisa download di buku Kemendikbud atau DIT-PSMK, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ini tentang komoditas tanaman ini. Jadi setiap komoditasnya apa, Pak ulangi nanti kalau mau mengusahakan itu, karena ini modalnya sangat besar dan juga menggunakan sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang besar, karena ini adalah tentang tanaman. Contoh aja, misalnya 1 hektar aja butuh hanya 149, 143, 150 tanaman pokok. Diusahakan sampai dari hulu sampai hilir. Itu kan terus menerus mengeluarkan uang. Baru akan mulai dapat uang itu ketika sudah mulai panen, umur 30 bulan. Setelah ditanam tadi, jadi umur berarti sekitar 4 tahunan ya. 4 tahun itu benar-benar mengeluarkan uang sepenuh daya, dan nanti 4 tahun kemudian baru akan menghasilkan uang lah, katakanlah sudah mulai panen. Dan itu akan berlangsung sampai umur 30 tahun atau 35 tahun, tergantung kekuatan pokok tanam itu yang ditanam menghasilkan buah, menghasilkan terus menerus, tidak terkena penyakit, jagur, terus juga tidak kurang susu dan sebagainya. Itu tentang tanamannya tersebut. Sehingga apa? Sehingga itu adalah investasi jangka panjang. Apakah investasi ini menguntungkan atau enggak tergantung dari berbagai aspek. Salah satunya adalah penentuan komoditas tanaman perkebunan penghasil minyak. Oke, semoga bermanfaat. Nanti seperti biasa dilihat, kalau misalnya berkenan ya silahkan di download, kalau tidak silahkan dilihat, dan juga kalau bermanfaat dikasih like, subscribe, dan juga komen. Oke ya, ini nanti tugasnya biasa di slide yang paling belakang. Oke, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.